Febi? Ada. Ada. Naila? Ada. Tio? Ada. Dini? Ada. Ya. Kemudian Kaisa? Ada. Ada. Bella? Ada. Ada. Putri? Ada. Nita? Ada. Chelsea? Ada. Ada. Ya. Terima kasih kalian sudah datang ke sekolah untuk belajar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa ya? Ya. Silakan kalian untuk berdiri sejenak, kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, siap berdiri. Bentar ya. Masih ada ini, bentar. Siap anak-anak ya, semuanya menghadap ke depan. Tidak menghadap ke mejanya, ada ke depan, ada ke sini ya. Kita nyanyikan dengan lantang suaranya. Suaranya yang keras anak-anak ya, paham ya? Ya.
kalian juga harus menghafal semua lagu nasional yang ada di Indonesia. Paham ya? Ya. Anak-anak, tadi pagi kalian berangkat ke sekolah sudah sarapan semua ya? Sudah. Tadi malam kalian tidurnya nyenyak tidak? Nyenyak. Guru lihat di sini semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah siap belajar, seger-seger, lihat tidurnya nyenyak. Ada yang diganggu nyamuk tidak? Tidak. Tadi malam guru bangun tidur, kemudian bangun tidur badan guru bentol-bentol. Kira-kira kenapa ya? Digigit Ya, nyamuk. bisa jadi digigit nyamuk. Kenapa ya kok bisa bentol ya? Karena ada racun yang menempel dalam tubuh Bu Guru setelah digigit. Ya, Bu Guru mau tanya, nyamuk itu makannya apa? Darah. Iya kah? Darah. Apakah hanya darah makanan nyamuk? Tidak. Ayo, ada yang tahu? Tidak tahu. Ya, Bu Guru beritahu sekarang, nyamuk yang memakan darah manusia itu adalah nyamuk betina. Ya, sebenarnya nyamuk itu memiliki makanan yang utama. Ada yang tahu makanan utama dari nyamuk itu apa? Tidak tahu. Nggak tahu, Bu Guru beritahu sekarang ya. Makanan nyamuk yang utama itu adalah nektar atau madu dari bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Ya, terutama nyamuk jantan, nyamuk yang laki-laki. Kalau yang memakan darah manusia itu adalah nyamuk betina. Ya, paham? Hanya sebagai makanan tambahan saja. Untuk makanan utama tetap dari nektar bunga tadi ya, atau dari madu yang ada di bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Nah, tadi nyamuk makan nektar ya, makan madu yang ada di bunga. Setelah itu nyamuk bisa mati dimakan siapa ya kira-kira? Kata. Makan rata, ada lagi dimakan apa ya? Ya. Ica, ada lagi? Ada lagi, coba sebutkan. Ada. Ada, ya betul. Nah, dari cerita tadi itu berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua ya. Di buku kalian itu sudah ada semuanya, kalian sudah membuka. Sekarang Bu Guru jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian dengarkan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui teks bacaan dalam PPT, siswa dapat menemukan informasi penting dari teks bacaan non-fiksi dengan teliti. 2. Melalui teks bacaan dalam PPT, siswa dapat membuat kesimpulan dari teks bacaan non-fiksi dengan benar. 3. Setelah membaca teks bacaan dalam PPT, siswa dapat membuat cerita teks non-fiksi tentang rantai makanan menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. 4. Melalui tayangan video, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dengan rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan benar. 5. Melalui penugasan di LKPD, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem dengan benar. 6. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mendesain konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan kreatif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang akan kita pelajari ada 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi, kemudian IPA tentang rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, sekarang Bu Guru di sini punya gambar ya. Coba kalian sebutkan ini kira-kira gambar apa ya? Lampu. Ya, lampu ini sedang menyoroti apa?
kalian simak. Bu Guru juga akan bagikan lembarannya jika tayangan Bu Guru belum terlihat jelas ya. Ini kalian bisa baca melalui lembaran yang Bu Guru berikan. Kalian baca dulu. Nanti per anak membaca satu per satu ya. Satu anak, satu paragraf. Nah, coba. Yuk. Pas ya. Ya, dimulai dari Kevin. Coba Kevin, satu paragraf bergiliran ke teman sebelahnya ya. Dibaca yang keras, nak. Suaranya yang keras. Yang keras. Yang keras. Populasi serangga menurun. Ya. Ancam kelangsungan ekologi. Resolusi ID sebut studi. Coba sebentar Kevin, kalau membaca maskernya dibuka sedikit biar jelas suaranya ya. Nah, diulang lagi nak. Diulang lagi. Populasi serangga menurun. Ancam kelangsungan ekologis. Sebuah studi menemukan bahwa sekarang terjadi penurunan 76% populasi serangga terbang di Jerman selama 25 tahun terakhir. Penurunan ini bisa terdampak besar pada ekosistem yang lebih luas. Udah. Ganti sebelahnya. Ayo Mita, suaranya yang keras. Yang keras Mita suaranya. Ya, bagus. Coba sebelahnya sekarang paragraf berikutnya. Serangga telah menanggal sekitar 2/3 dari semua kehidupan di bumi. Namun saat ini ada semacam penurunan yang mengerikan. Kata Prof. David Johnson dari Universitas Sussex Solo berkontribusi dalam studi tersebut kepada bagian. Menurutnya saat ini aktivitas pembangunan dan teknologi manusia telah membuat kerusakan bagi lingkungan serangga. Jika dunia kehilangan serangga, maka semua akan ikut rusak. Ya, bagus. Coba sebelahnya sekarang paragraf berikutnya. Serangga terbang menyelimuti bunga, menyediakan makanan untuk sejumlah hewan, mengendalikan hama, dan berkontribusi pada proses dekomposisi yang penting. Sederhananya, pasti ada beberapa efek ekologis, terutama jika populasi mereka terus menurun. Ya, bagus. Coba kelompok yang di sebelah kiri Bu Guru diulang ya. Membaca dari paragraf setelah Putri. Ayo dari Naila dulu. Dibaca Naila. Ilmuwan tidak tahu pasti faktor utama penurunan yang begitu parah. Penghancuran habitat, peningkatan penggunaan pestisida, dan perubahan iklim semuanya meningkat sebagai faktor penyebab kematian serangga. Ya, bagus. Coba selanjutnya Kaisa. Aspek yang paling mengganggu dari penelitian ini adalah fakta bahwa jumlah tersebut menurun di lokasi konservasi. Semua lokasi di mana sampel diambil dikatakan sehat, yang mungkin mengindikasikan bahwa situasinya lebih mengerikan lagi di tempat lain. Ya, bagus. Coba sekarang Fadil. Paragraf berikutnya, Dil. Langkah selanjutnya untuk penelitian ini adalah menguatkan temuan ini dengan bidang lainnya. Ada juga
rencana untuk menemukan lebih banyak tentang populasi serangga secara umum dengan mempelajari makhluk yang tidak terbang yang sebenarnya dapat bernasib lebih baik. Ya. Selanjutnya, ilmuwan juga mencatat aktivitas yang memiliki efek negatif terhadap jumlah serangga di lingkungan itu, berarti mengurangi penggunaan pestisida berbahaya dan memastikan bahwa ruang yang kondusif bagi serangga hidup terus terpelihara. iya bagus. Nah, anak-anak, dari pembacaan kalian tadi masih ada beberapa anak yang masih belum lancar membacanya ya. Berlatih lagi setiap hari kan sudah dilatih. Sebelum kita belajar kita akan berlatih dulu ya, satu persatu pasti akan membaca. Belajar lagi ya. Tadi yang Bu Guru dengarkan Nita, Kevin juga masih kurang lancar, kemudian Fadil sama Chelsea ya, suaranya kurang keras dan masih belum lancar. Nah, kembali lagi pada bacaan yang sudah Bu Guru bagikan. Kalian bisa lihat di slide yang sudah Bu Guru tampilkan di sini. Coba dari bacaan yang kalian baca barusan, informasi apa yang kalian dapatkan dari teks di atas? Populasi serangga menurun, ancam Langsungan ekologi. Iya, satu ada yang menjawab populasi serangga menurun, mengancam apa? Kelangsungan ekologis. Ya, maksudnya bagaimana? Jika serangga semakin menurun, banyak serangga yang mati, Maka semua ikut rusak. semua ikut rusak. Maksudnya ekosistem yang terjadi akan rusak. Ya. Kemudian informasi apa lagi yang dapat kalian dapatkan dari sini? Dari teks yang sudah dibaca barusan. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ayo Habibi, apa Habibi? Teks bacaannya tadi sudah dibaca tentang apa ya? Kira-kira? Tentang serangga menurun karena apa? Serangganya banyak ya mati. Karena apa tadi kok bisa mati serangganya ya? Ada yang tahu? Tadi serangganya banyak yang mati. Karena apa itu tadi ada diceritakan di sana? Penghancuran habitat. Penghancuran habitat contohnya. Tadi banyak manusia menggunakan pestisida untuk membasmi serangga di tanaman mereka. Ya, akhirnya serangga banyak yang mati. Kemudian apa lagi? Dan perubahan iklim. Perubahan iklim ya. Seharusnya iklimnya sesuai dengan jadwalnya, iklimnya apa ya, tapi sekarang berubah karena apa? Karena apa? Pestisida. Kenapa? Oh, pestisida tadi sudah ya, karena itu disemprot manusia dengan pestisida akhirnya mati ya. Perubahan iklim yang terjadi ini ya. Kemudian berikutnya coba dari maaf ya sebentar, dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, informasi yang kalian dapatkan yaitu berkurangnya serangga menyebabkan apa? Menyebabkan Kematian serangga. menyebabkan ekologisnya berkurang ya. Sebentar, ini ada kesalahan teknis lagi. Guru tanya selanjutnya ya, misalkan tadi informasi sudah kalian dapatkan, kemudian kesimpulan dari yang kalian baca di situ apa ya kira-kira? Jadi bagaimana jika serangga itu semakin lama semakin menipis, dia akan merubah ekosistem yang ada ke depannya. Ya, serangga tadi makan apa? Daun. Makan daun. Daun itu tumbuhan hijau ya. Semua tumbuhan hijau itu yang dimakan serangga. Jika serangga mati, maka Semua akan rusak. saya semua ekosistemnya akan
lagi menggunakan bahasa kamu sendiri ya. Jadi tidak membaca di kertas yang guru bagi. Coba ceritakan secara lisan saja tanpa membuka lagi kertas yang guru berikan. Coba ceritakan lagi. Serangga menurun. Serangga menurun kenapa? Ceritakan Mbak, diceritakan. Coba diceritakan. Serangga menurun karena adanya Apa? pestisida. Serangga menurun karena akibat ulah manusia itu karena ada penyemprotan pestisida yang banyak ya, akhirnya menurun. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lain yang bisa menceritakan dengan bahasanya sendiri? Ayo coba Bella. Bella. Ya, ayo ceritakan berdiri dulu nak. Berdiri. Ya, ceritakan lagi pakai bahasa kamu sendiri. Nggak perlu baca di situ lagi ya. Tadi informasinya sudah didapatkan ya, kemudian disimpulkan sudah, kemudian sekarang ceritakan lagi coba. Tadi Serangga terbang di 63 tagar alam yang terjaga. Temuan mereka menunjukkan bahwa terjadi kematian serangga terjadi di negara itu dan negara lainnya. ya, boleh. Ada lagi yang bisa menjawab? Coba dari kelompok tengah ini siapa yang berani? Ceritakan saja tentang serangga. Ayo Feby coba, Feby berdiri. Ayo berdiri. Apa ya kira-kira, cerita saja menggunakan bahasa kamu sendiri ya, dari cerita yang tadi sudah dibaca. Feby. Banyaknya serangga yang mati karena ayo Feby. Ayo. Nggak bisa Feby, Tio bisa? Tio bisa? Ayo coba berdiri nak. Ayo salah nggak apa-apa, Bu Guru teruskan lagi nanti, Bu Guru jelaskan ulang ya. Ayo bangun Tio berdiri. Ya dibaca ayo. Pakai bahasa kamu sendiri nggak apa-apa nak. Ayo bisa, ayo. Yang keras suaranya dan dengar Bu Guru. Tapi ada beberapa efek yang terjadi, pertama jika populasi mereka terus menurun. Iya, banyak populasi terus menurun, ekologinya juga berubah. Nah, tadi bacaan itu sudah kalian ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, termasuk ke dalam teks bacaan apa ya yang kalian ceritakan tadi? Cerita serangga. Bu Guru mau tanya, cerita serangga yang ada di bacaan itu cerita sebenarnya atau dikarang-karang sama orang? Sebenarnya. Cerita yang sebenarnya. Kalau cerita yang sebenarnya berarti fakta ya, nyata. Ya, berarti bukan karangan manusia, tapi itu cerita sesungguhnya. Ya, itu Bu Guru ambil dari artikel ya yang ada di internet. Itu berarti disebut dengan bacaan teks non fiksi. Ya, teks non fiksi artinya cerita atau teks bacaan yang nyata adanya, terjadi sesuai dengan fakta atau keadaan nyata. Ya, diceritakan seperti berita ya, seperti berita seperti itu. Kemudian berikutnya, apa yang kalian ketahui tentang teks bacaan non fiksi? Nah, Bu Guru kembalikan lagi pertanyaan Bu Guru seperti yang Bu Guru jelaskan barusan. Teks non fiksi itu teks apa ya? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Ada hadiah untuk kalian yang bisa menjawab. Yuk. Ya, Naila lagi coba baca yang keras nak. Fiksi adalah cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Ya, teks non fiksi adalah cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Beri tepuk tangan dulu untuk Naila. Sedikit ya. Nah, berikutnya siapa yang bisa menjelaskan lagi teks non fiksi itu apa? Yuk. Siapa? Gak ada yang berani, ada hadiahnya loh. Tadi Naila sudah dapat, dulu ada hadiah lagi. Masih banyak hadiahnya. Ayo. Siapa? Kaisa, coba Kaisa. Tadi Kaisa berani ya. Silakan berdiri Kaisa. Kaisa. Teks non fiksi adalah pakai bahasa kamu sendiri. Guru baru
adalah teks bacaan Sesungguhnya. yang sesungguhnya benar-benar terjadi. Beri tepuk tangan buat Kaisa. Meninggalkan lain tidak boleh malu, tidak boleh takut untuk menjawab. Salah tidak Bu Guru cubit ya, tapi Bu Guru benarkan ya. Paham ya? Ya. Nah, tidak boleh takut. Ayo berani untuk menjawab. Nah, dari cerita tadi sudah kita simpulkan di sini ya, kalian sudah bisa menceritakan kembali teks non fiksi yang Bu Guru berikan ya, baik melalui tayangan slide PPT Bu Guru ataupun dari kertas yang sudah Bu Guru bagikan, itu sama saja ya. Kemudian Bu Guru punya satu video di sini. Nah, mau nonton video enggak? Ya. Mau apa enggak? Mau. Nah, kalau mau tolong disimak baik-baik, diperhatikan ya, enggak boleh ha? Perhatikan ya, sebentar. Jelas ya? Ya. Kan ini ada gambar apa? Dilihat ya. Sekali dia kemarin dan kelihatannya jauhkan diri cukup Indonesia. Ini apa ya? Kira-kira? Ya. Jualan. Diapakan kira-kira ya? Diperhatikan dulu. Lihat dulu sebentar. Bapaknya mulai mendekat. Mau? Nah, diapakan ya? Jalannya Nanti jalannya apa? mati sudah. Bulan kita makan. Iya. Saya mengatur tidak lagi nyampe. Mau ke daratannya, kakak itu hidup di dua tempat ya. Akhirnya ada juga. Ya, Iya, sudah sampai dia ke daratannya. Nah, di daratan ketemu apa itu? Ular. Kemudian dia makan katanya? Makanan. Perhatikan. Ini apa ya? apa yang Nah, mau dia kita terbang, dia terbang. Dia biasanya mencari sering mangsa. ada digoreng. Kira-kira dia mau makan siapa ya? Coba dilihat dulu. Itu bulan. Nah, dia sudah menemukan makanannya. Siapa yang mau dimakan ya? Ular. Nah, sudah. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku hilang. Lihat pemandangan. Ularnya dipegang. Asik. Dilihat pemandangan, membuat dia Kau penasaran? Kamu sarapan dua hari ini. Ah. dimakan juga ya. Ini hari berganti hari. Aduh, gak kuat. Nah, udah kuat, maksudnya anaknya sudah tua ya.
Ceritanya tentang apa kira-kira? Rantai makanan. Saya sudah menyebutkan rantai makanan. Kira-kira tadi ini ada pertanyaan di sini, coba dijawab ya. Siapa yang makan rumput? Belalang. Ya, tadi belalangnya makan rumput di pinggir sungai ya. Kemudian kata dimakan oleh siapa ya? Nah, sebelum ini ada pertanyaan, lupa belum guru tulis di situ. Tadi belalangnya dimakan oleh siapa? Setelah itu kata dimakan oleh ular. Siapa yang makan ular? Ular. Nah, menurut pendapat kamu, apa yang dimaksud dengan proses rantai makanan? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ayo. Apa? Betul, apa? Makan saling memakan. Coba diperbaiki kalimatnya, Mas. Sudah hampir benar. Ayo, proses dulu ada hadiah buat yang bisa menjawab. Proses makan dan dimakan. Bagus, beri tepuk tangan Bapak jawab dengan benar ya. Dari kelompok sebelah kiri ini kelompok 1 sudah benar, banyak yang bisa menjawab. Ayo kelompok 2 dan 3 juga harus lebih baik lagi ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Fadil, proses rantai makanannya itu adalah proses di mana makan dan dimakan antar makhluk hidup ya. Tadi dilihat makanan pertama dari belalang adalah rumput atau daun atau tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau itu bisa hidup dari apa ya? Ada yang tahu? Dari air apa lagi, Mbak? Dari apa lagi? Coba, tumbuhan hijau itu adalah makhluk hidup yang bisa melakukan proses apa ya? Untuk terus bertahan hidup. Untuk apa? Tumbuhan hijau melakukan proses fotosintesis. Itu materi ini sudah di kelas 4 ya. Fotosintesis untuk memasak makanan, untuk apa? Untuk mempertahankan hidup dari tumbuhan hijau itu sendiri, untuk makanannya sendiri ya. Jadi makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri adalah tumbuhan hijau. Nah, di dalam rantai makanan, tumbuhan hijau itu berperan sebagai produsen ya. Nanti Bu Guru ada ini, sebelum Bu Guru jelaskan, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Fadil ya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya, tadi yang pertama yaitu dimulai dari tumbuhan hijau ya. Kemudian tumbuhan hijau dimakan oleh belalang ya. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat, coba makhluk hidup itu bergantung pada makhluk hidup yang lainnya untuk mempertahankan hidupnya ya. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri, dia perlu makan. Sama seperti manusia ya, perlu makan untuk tumbuh ya, untuk hidup ya. Nah, makhluk hidup yang lain, tumbuhan dan hewan juga begitu. Kalau tumbuhan tadi sudah Bu Guru sedikit jelaskan, yaitu memasak makanan sendiri melalui proses fotosintesis untuk mempertahankan hidup. Nah, yaitu yang kedua tadi belalang makan tumbuhan. Belalang di sini disebut dengan konsumen ya. Konsumen itu apa?
dengan konsumen satu atau konsumen primer ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, kemudian sekarang yang kedua, hewan yang makan hewan lainnya. Tadi setelah dari belalang makan tumbuhan, ya belalang itu disebut dengan konsumen satu ya. Konsumen duanya siapa? Hewan yang makan hewan siapa ya kira-kira ya? Untuk makan hewan yang memakan tumbuhan, yang pertama kali yang makan belalang tadi siapa? Nah, kata di sini berarti disebut dengan konsumen dua. Setelah dari konsumen satu yang makan konsumen satu disebut konsumen dua. Nah, sekarang kata tadi dimakan oleh siapa? Karena ular tersebut berarti disebut konsumen tiga. Konsumen tiga. Nah, kemudian dari konsumen tiga tadi elang ya. Elang tadi setelah tua tiba-tiba mati sendiri dengan sendirinya ya. Mati dengan sendirinya. Nah, setelah mati tadi dia akan berubah menjadi Jamur atau bakteri. dia akan diuraikan oleh jamur atau bakteri atau dimakan ulat atau dimakan belatung ya. Jadilah kembali lagi menjadi tanah ya. Begitu seterusnya, itu yang disebut dengan proses rantai makanan atau proses makan dan dimakan. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai satu gambar di depan ya. Bu Guru minta anak-anak maju ke depan satu persatu untuk menentukan mana yang disebut dengan produsen, kemudian mana yang disebut konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, dan pengurai. Ya, nanti kalian bisa menemukan apa sih yang disebut dengan produsen. Tadi sudah sedikit Bu Guru jelaskan, juga melalui tayangan ini juga sudah ada apa yang disebut dengan produsen. Ya, silakan cari gambarnya kemudian ditempel di sini. Di sini sudah ada perangkatnya ya. Ya, kemudian seterusnya sampai terjadi satu deret rantai makanan. Yuk, siapa yang berani pertama maju? Siapa yang berani pertama maju? Iya, bagus Kevin. Silakan maju Kevin. Beri tepuk tangan dulu buat Kevin. Ayo semangat ya. Di sini ada kantong gambar. Silakan kamu buka semua Mas. Diambil ya. Ambil satu-satu enggak apa-apa kalau satu jatuh. Ya, dipilih. Saya mau pilih apa untuk jadi produsen? Tadi produsen itu yang mana? Silakan dicari, enggak apa-apa. Oh, pakai bunga ya, enggak apa-apa. Tidak. Silakan dicari. Bunga itu madunya dimakan siapa ya kira-kira ya? Yo, yang makan bunga siapa? Ayo, boleh dikeluarkan sini Bu Guru yang pegang ya. Kesulitan mencari ya, Bu Guru yang pegang. Nah, ayo cari di sini. Silakan cari. Yang makan itu siapa ya? Boleh makan dari madinya, boleh makan daunnya. Silakan, ini ada ya. Ya, silakan tempel. Contoh itu masuk di mana ya? Konsumen satu. Silakan biarkan Kevin mencari dulu. Yuk, kemudian tebak siapa yang makan tebak? Mana? Dimakan siapa? Ular ya, silakan tempel. Setelah
menghasilkan makanan sendiri. Ya, dia bisa melakukan proses fotosintesis, makanya disebut dengan produsen. Kemudian yang kedua, dari bunga matahari ini, di sini Kevin menentukan konsumen satunya yaitu lebah. Lebah ini memakan apa dari produsen ini? Makan madunya, makan nektarnya, ya. Kemudian di sini bisa disebut sebagai konsumen satu. Yang berikutnya, lebah ini dimakan oleh ular. Benar ya? Ular makan lebah? Coba Bu Guru tanya dulu, ular makan lebah? Ya. Ular makan lebah? Ya. Ya bisa, tapi sebelum ular ada juga yang makan lebah. Ya bisa kita tambahkan lagi. Ya, kemudian boleh juga seperti ini. Ini sebagai konsumen dua. Kemudian ular dimakan oleh buaya di sini. Ya, buaya mati kemudian diuraikan oleh bakteri. Ini gambar bakteri ya. Ini Kevin membentuk satu rantai makanan. Tadi seandainya jika sebelum ada ular di sini ada hewan lain yang memakan lebah, boleh kita tambahkan. Jadi dari konsumen 3 tadi ditambahkan satu lagi konsumen ke-4, barulah ke-keempat. Paham ya anak-anak ya? Ya. Nah sekarang coba yang kedua, siapa yang berani maju? Ini siapa? Ayo, ada hadiah lagi. Diambil Naila semua hadiahnya ya. Siapa yang berani maju? Yuk. Tidak boleh takut. Naila, coba Naila sini maju. Naila dapat hadiah lagi nanti ya. Silakan dipilih sendiri. Yang berbeda dari Kevin ya Mbak ya. Cari. Ayo, yang lain juga harus berani, nggak boleh takut. Salah juga tidak akan Bu Guru marahi, tidak akan Bu Guru cubit ya. Harus berani, paham ya? Ya berani, yang lain juga sudah berpikir saya mau bentuk rantai ini Bu, silakan maju sebentar lagi setelah Naila. Ya, ayo. Naila menemukan padi, ya. Padi sebagai produsen sini, kemudian apa itu? Ya, apa itu Naila? Burung pipit. Pipit, kemudian kita pegangnya sini dulu ya, pegang. Ya, pipit dimakan oleh apa? Apa ya? Ya, belum dimakan ular. Ya, jadi konsumen juga. Tadi dari hewan lain selain buaya, tadi ada punya Kevin. Harimau. Ya, ada. Sudah dimakan oleh harimau. Kemudian, ya, mulainya. Ya, nah, beri tepuk tangan dulu buat Naila yang sudah berani maju ya. Ini Naila, Bu Guru sudah berikan kue berapa buat Naila ya, banyak ya. Ayo jangan diborong Naila semua ya. Coba perhatikan di sini. Di sini Naila menentukan apa namanya padi sebagai produsen. Padi di sini disebut tumbuhan hijau atau bukan? Mana suaranya anak-anak? Padi termasuk tumbuhan hijau atau bukan anak-anak? Tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau berarti padi bisa melakukan proses fotosintesis. Padi bisa membuat makanannya sendiri. Ya, berarti dia masuk di dalam produsen. Kemudian padi di sini dimakan oleh burung pipit. Burung pipit berarti termasuk ke konsumen satu. Kemudian burung pipit dimakan ular. Ya, ularnya sama tadi. Guru belum ada gambar yang lain di sini. Jadi ularnya sama makan burung pipit. Berarti ular di sini disebut dengan konsumen kedua.
sudah ditentukan dulu ya, kira-kira apa ya? Dari bunga tadi bisa dimakan madunya boleh, daunnya boleh. Silakan dipilih. Mau pilih apa? Nggak ada yang buru, nggak ada yang itu dah. Sama serangga ya. Nah. Ya, kemudian kupu-kupu dimakan oleh apa? Nah ya. Tadi coba dicari, ayo mau cari apa? Mau cari apa tadi? Disebutkan cari apa nak? Kata. Cari kata ini. Ya, silakan tempel. Nah, kemudian kata dimakan oleh apa? Tadi masih bisa lebih satu ya. Membuat rantai makanan bisa sampai pada konsumen keempat ya. Masih ada lagi setelah ular apa tadi? Setelah ular apa tadi? Nah, sebelum ke pengurai ular apakah mati dengan sendirinya? Ada yang makan ya? Siapa yang makan ular? Tadi siapa itu? Ada di cerita tadi itu di video tadi? Elang. Iya, ada apa sudah di situ tempatnya. Nah, elang berarti ada di bawahnya ular. Guru pegang saja sudah. Di mana tempatnya itu? Elang sebenarnya di mana tempatnya? Setelah yang mana? Tunjuk dulu. Setelah yang mana? Setelah ini berarti masih ada konsumen keempat ya. Di sini Bu Guru kurang lengkap. Silakan duduk, beri tepuk tangan dulu buat Fadil. Ini Fadil hadiahnya. Makasih ya. Nah, Fadil menemukan satu rantai makanan sampai pada konsumen keempat ya. Kenapa? Karena ada beberapa hewan yang ini dimakan, masih ada lebih dari satu konsumen ya. Yang pertama, Fadil memilih bunga, sama dengan Kevin tadi memilih bunga matahari ya. Kemudian berikutnya Fadil menentukan konsumen satunya, yaitu kupu-kupu. Nah, kemudian kupu-kupu dimakan oleh katak yang disebut dengan konsumen 2. Kemudian katak dimakan ular. Setelah ular masih ada yang memakan ular, yaitu di sini Fadil menemukan burung elang. Ya, burung elang akan mati dengan sendirinya dan diuraikan oleh bakteri di sini. Nah, bagus, beri tepuk tangan buat Fadil yang sudah menemukan satu lagi konsumen keempat. Paham ya anak-anak ya? Jadi konsumen itu tidak hanya sampai pada konsumen 3, masih bisa lagi lanjut sampai pada konsumen keempat. Nah, selesai. Masih ada lagi yang berani maju? Ada lagi yang berani maju anak-anak? Yuk, siapa lagi yang berani maju? Tio berani. Ya, bagus, beri tepuk tangan aja buat Tio berani maju. Silakan Tio dicari di sini. Sama dengan temannya boleh, berbeda juga boleh, silakan. Jatuh. Ini dipegang saja sama mulut, jatuh ya. Ini dulu pegang ya. Kamu mau pilih apa? Padi. Padi, ya padi, tidak apa-apa. Kemudian makan apa tadi? Apa? Ya boleh, tidak apa-apa. Sebentar. Makan apa Mbak? Ya, tidak apa-apa. Kalau itu ya. Kemudian apa lagi? Sudah dimakan? Ya boleh, silakan. Silakan. Nah, nanti jika menemukan sampai pada konsumen 4 bagus ya. Yuk, apa lagi? Ayam dimakan apa tadi? Makan apa tadi ya? Kira-kira ya. Mau pilih apa Mbak? Pilih apa yang Guru carikan? Ular.
Padi tadi yang ditempel oleh teman-temannya, siapa saja yang makan padi? Coba sebutkan. Burung pipit. Burung pipit bisa makan padi. Tikus. Tikus bisa, cuma belum ada yang menemukan ya. Tapi ada gambarnya. Ayo, siapa lagi yang makan padi? Ayam. Ayam. Kemudian apa lagi? Tadi yang ditempel temannya. Barusan Vio ulat ya. Nah, iya. Ini anak-anak perhatikan, berarti satu produsen atau satu peran, tidak hanya satu yang memakan. Nah, itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Lebih dari satu jaring-jaring makanan. Nah, sekarang sebelum Bu Guru berikan tugas kepada kalian, Bu Guru akan jelaskan sedikit tentang rantai makanan yang terjadi di berbagai tempat. Contoh tadi yang padi ya, berarti itu adalah rantai makanan yang terjadi di ekosistem sawah. Coba disebutkan lagi anak-anak, apa saja yang terjadi ekosistem rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah? Apa saja produsennya? Padi. Kemudian konsumen satunya apa yang di sawah yang bisa terjadi? Burung pipit. Kemudian apa lagi? Ayam. Burung pipit dimakan apa tadi? Yang siapa? Kevin ya? Dimakan siapa Kevin tadi? Kata. Burungnya dimakan? Kata. Oh, kata. Siapa tadi ya? Ular. Ular dimakan oleh? Elang. Ya. Ada ular juga ya tadi ya? Buaya tahu? Iya, dimakan elang. Nah, elangnya akan mati dengan sendirinya dimakan atau diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur dan bakteri ya. Bentar, ini kan mati. Nah, anak-anak, untuk ekosistem selain di sawah, di mana lagi kira-kira Bu Guru mau tanya? Di air, iya bagus, di air. Ya, ekosistem yang terjadi di air apa saja? Coba Tio sebutkan Tio. Bagus itu, di air ada ya. Apa saja ya kira-kira? Ayo Tio, sebutkan Tio. Apa saja yang terjadi di air? Coba. Di sana ada lumut ya. Lumut atau fitoplankton yang menjadi makanan ikan. Yang menjadi makanan ikan di situ disebut dengan produsen. Ikan apa yang makan itu? Ikan kecil. Ikan kecil-kecil ya, di sini Bu Guru ada gambar di sini ya. Setelah ikan kecil-kecil itu, ikan apa yang dimakan oleh? Ikan besar. Besar. Kemudian Makan ikan hiu. dimakan ikan hiu. Sebentar. Nah, ini tadi sudah. Kemudian selanjutnya rantai makanan yang ada di air. Di sini Bu Guru ada contoh ya. Di sini ada fitoplankton atau tadi lumut boleh ya. Ini dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecilnya sebagai konsumen ke-1 atau primer yang pertama ya. Kemudian ikan kecilnya apa? Ikan besar. Dimakan oleh ikan besar. Bagus. Kemudian ikan besar di sini akan dimakan lagi oleh ikan hiu ya. Contoh Bu Guru adalah ikan hiu. Kemudian ikan hiu itu tidak ada yang memakan, tapi dia akan mati dengan sendirinya dan diuraikan oleh pengurai. Pengurainya di sini bisa bakteri. Nah, terjadilah satu rantai makanan pada ekosistem air ya. Ini ekosistem yang terjadi di laut. Kemudian Bu Guru ada lagi. Oh, sudah selesai di sini. Selain yang ada di laut, di mana lagi kira-kira? Di mana lagi? Di sungai, boleh di sungai apa saja ya? Ini yang ada di laut tadi, di sungai berarti di air juga ya. Apa saja coba? Produsennya apa? Konsumen satunya apa? Kemudian ya lumut sebagai apa lumutnya Mbak? Produsen bagus. Terus kemudian
Ikan yang lebih besar bisa juga dimakan. Apa lagi? Apa? Misalkan di sungai-sungainya ada buayanya, misalkan ya. Kemudian dimakan oleh buaya ikan besarnya tadi. Buayanya akan mati dengan sendirinya dan diuraikan oleh ya. Nah, dari sini kalian sudah, Bu Guru jelaskan banyak, kalian juga sudah mencoba banyak tentang rantai makanan. Ada lagi yang mau mencoba ini di depan? Mungkin ada lagi yang berani untuk mencari lagi satu deret rantai makanan? Siapa yang berani? Masih ada? Hadiahnya masih ada loh. Ini hadiahnya masih ada. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Gak ada? Sudah? Ya sudah. Kalau sudah capek ya. Yuk, biar nggak capek kita berdiri dulu. Coba anak berdiri semuanya. Bu Guru ada yel-yel buat kalian ya. Diikuti ya. Kalau Bu Guru nyanyi, Bu Guru kalian perintah Bu Guru apa? Suruh tepuk-tepuk, disuruh hentak kaki, disuruh bilang boleh. Paham ya? Coba sambil tepuk tangan nanti ya. Kalau suruh tepuk aja bapaknya atau 3 kali ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Pas. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Satu lagi ya. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Bu Guru punya tugas kalian kerjakan bersama kelompok ya. Sudah duduk bersama kelompok masing-masing. Di sini Bu Guru ada beberapa tugas untuk kalian diskusikan dengan kelompok. Kerjakan, Bu Guru beri waktu ya. 15 menit cukup ya untuk berdiskusi. Jangan lupa kalian tulis dulu nama kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan, satu anak yang boleh menulis di situ ya. Apa namanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perhatikan di sini. Perhatikan, sebelum kalian mengerjakan, kalian wajib dulu untuk membaca tujuannya tadi. Sebentar sebelum ditulis ya. Kalian wajib membaca dulu tujuannya apa, untuk apa ini, sama dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Guru bacakan tadi ya. Kemudian baca dulu petunjuk untuk mengerjakan LKPD ini. Paham ya? Yang pertama, baca dan pahami petunjuk serta langkah dengan cermat. Langkah kegiatannya dengan cermat. Ya, dibaca dulu perintahnya apa. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Diskusi, mencari jawaban bersama-sama. Paham ya? Kemudian yang ketiga, tanyakan pada gurumu jika ada yang belum dimengerti. Silakan bertanya jika belum paham. Kemudian yang keempat, lakukan setiap kegiatan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Jadi jawabannya harus tepat. Ya, harus berdiskusi dengan baik dengan teman kelompoknya. Yuk, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Satu anak yang tulisannya paling bagus silakan menulis ya. Nanti akan dipresentasikan di depan. Nama anak-anaknya, nama siswanya. Iya, yuk ditulis.
bisa. Silakan dibaca dulu. Ini masih menulis nama ya, cepat Mbak menulisnya. Ini sudah membaca ya, bagus. Baca dulu ini. Ya. Ayo Kevin juga mendekat ke sini ya. Nanti gantian pembacanya ya, baru diskusikan jawabannya apa. Gue tadi kasih waktu 15 menit ya. Sudah selesai nulis nama ya. Kalau sudah selesai silakan baca cerita teks non fiktif ini. Kalian baca dulu, pahami dulu intinya apa, baru kalian kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 ya.
2 ya, dibaca dulu terus tarik kesimpulan dari teks bacaan itu. Bacanya terus berjalan cepat yang nomor 2. Ya, masih paragraf keempat. Ya, bagus. Maka kesimpulannya dari 4 paragraf tadi, bacaan tadi ya, kesimpulannya apa? Silakan kamu tulis di situ. Kesimpulannya tentang apa? Bisa tulisannya ya, biar jelas ya. Ini masih paragraf kedua. Agak cepat, temannya sudah nomor 2. Yuk. Ada kesulitan, Rio? Nggak ada, ya depannya. Tulis informasi penting apa? Setiap paragrafnya. Tadi kalau paragraf 1 yang dibaca. Paragraf 2, paragraf 2 yang dibaca. Sekarang paragraf 3 yang dibaca. Pensilnya dipakai, tidak boleh dilepas. Nomor berapa ini? Nomor 2. Ya, bagus. Nomor 2 diminta untuk mencari kesimpulan dari sistem. Berarti dari semuanya ini apa sih intinya? Ya. Nomor berapa? Nomor 3. Ya, nomor 3 diminta untuk apa? Apa? Ceritakan pakai bahasa
Oh, yang ini nomor berapa ini? Nomor 5. Di suatu ekosistem danau terdapat kelompok biotik berupa tanaman eceng gondok, belalang, burung pemakan serangga dan elang. Apabila jumlah tanaman eceng gondok bertambah besar karena terjadi eutrofikasi, perubahan apa yang terjadi pada ekosistem tersebut? Kira-kira ya, ini suatu ekosistem di danau. Di danau itu ada komponen biotik. Komponen biotik itu kumpulan dari makhluk hidup yang dari hewan dan tumbuhan. Ya, yang di air. Ini ada eceng gondok, ada belalang, ada burung pemakan serangga, ada elang. Nah, jika tanaman eceng gondok itu tambah banyak, apa yang terjadi? Tulis saja sesuai jawaban kamu. Kira-kira apa? Jika tanah eceng gondoknya ini sebagai apa? Sebagai apa sekali? Apa? Produsen. Nah, jika produsennya semakin banyak, berarti apa yang akan terjadi di sini? Yo, kira-kira bagaimana populasi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan semuanya? Yo, diganti ya. Kenapa? Ya, ini dulu dikerjakan dulu. Ini dulu sudah dapat jawaban nomor 5 baru nomor 6 ya. Yo, cari dulu jawabannya. Ya, ada kesulitan ini bio. Sudah bisa nomor 2. Ya, ini nomor 3. Sekarang nomor 3 diminta untuk apa? Mencari hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Ya, hubungannya apa sih yang ada di sini tadi? Kira-kira apa hubungannya? Jadi mereka ada produsen di sini, ada konsumen 1 di sini, konsumen 2, 3 dan 4. Apa satunya terakhir adalah pemurah ya tadi ya. Apa hubungannya antara makhluk hidup tadi? Ada saling terkait untuk proses makan dan ya silakan lihat ini. Ya, misalnya dulu kita bisa ada proses yang saling terkait makan dan Pak. Ya, ditulis saja, tidak perlu digambar ya. Nomor berapa ini? Nomor 4. Nah, nomor 4 di sini ada Bu Guru beri gambar jaring-jaring makanan. Yang Bu Guru maksud jaring-jaring makanan tadi seperti ini ya. Jadi ada satu apa namanya di sini produsen. Ini bisa dimakan oleh apa namanya? Kemudian bisa dimakan lagi oleh tikus. Berarti ada 2 di sini, ada 2 jaring-jaring yang kumpul jadi satu. 2 rantai yang kumpul jadi satu disebut dengan jaring-jaring. Nah, di sini ada burung apa? Burung pipit. Burung pipit bisa dimakan oleh musang. Juga bisa dimakan oleh elang. Nah, ada 2 yang makan burung pipit. Ya, ini terjadi jaring-jaring. Nah, musang di sini bisa dimakan oleh elang. Elang tadi juga bisa makan langsung burung pipit. Dia juga bisa makan musang ya. Berarti di sini terjadi konsep jaring-jaring makanan. Kemudian dari tikus, elang juga bisa makan tikus. Ya, ada 3 yang dimakan elang. Semuanya elang bisa makan
tulis bagus sudah sampai di nomor terakhir ya. Nah, dari gambar yang sudah Ibu bagikan di sini, kalian cari mana produsen, konsumen 1, 2, 3 dan pengurai. Tapi dibentuk jari-jari. Jadi yang bisa makan pagi itu siapa saja mereka? Di mana-mana ya Mbak ya. Bu, silakan diskusikan dulu. Sudah, kita kok naik-naik, kita jatuh nanti kita. Ayo duduk yang bagus kita. Bisa ini namanya ini tidak digambar tapi ditulis saja. Ini ada cerita ya. Ada ekosistem di danau. Ekosistem di danau itu yang jadi produsennya adalah eceng gondok dan beberapa konsumen 1, 2, 3 dan pemurah di sini sudah sebut. Jika produsennya tambah banyak, apa yang terjadi pada ekosistem? Silakan dijawab. Ya, didiskusikan. Ya, tadi tanya ini apa Mbak? Nah, mau nanya apa? Ini. Nah, ini ada ekosistem danau ya. Coba dari bacaan ini yang disebut produsen yang mana? Yang disebut produsen yang mana? Ayo agak cepat ya waktunya. Udah lebih ini nih. Waktunya lebih 5 menit. Ayo cepat anak-anak. Kalau bisa sudah selesai. Ya, ini ada produsennya di sini ada eceng gondok ya. Kemudian konsumen 1, konsumen 2, 3 dan pengurai. Kalau eceng gondoknya banyak, tambah banyak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Silakan kalian menjawabnya. Terserah sudah dijawab. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, tunggu dulu, disimpan dulu jawabannya. Tunggu dua kelompok yang belum selesai. Baru kalian saksikan. Konsumnya apa? Ini eceng gondok ini produsennya. Kalau produsennya tambah banyak, apa yang akan terjadi? Yuk. Tinggal dua kelompok ini selesai ya. Tunggu cek dulu. Sudah dijawab semua atau belum? Ya, nomor 1, 2, 3. Konsumen 2 di sini yang makan konsumen 1 ada berapa hewan, Mbak? Satu kan? Coba lihat lagi jari-jarinya. Ayo, masih ada hewan. Yang makan konsumen 1 ada berapa hewan? Ayo, ditulis semua. Ya, silakan tulis apa saja itu. Enggak. Kurang ditambahkan dulu Naila ya. Bisa? Sudah dijawab ini, lihat dulu. Sudah. Nah, sekarang dari gambar ini ya. Sampai kucing Bu. Tentukan satu dari makanan. Ya, dari itu seperti ini tadi. Nomor ini. Jadi satu produsen yang makan konsumen satunya ada 2. Ya. Yang makan konsumen 1 ada 2 juga. Seperti itu. Paham? Buat tulisan aja, tidak usah digambar. Apa itu bukan kucing Mbak ya? Gambarnya yang mana? Ya, tapi tidak ada pada gambar ini. Guru menentukan, kalian diminta untuk menentukan yang ada pada gambar. Ya, kalau gambarnya nggak ada kucing, tidak boleh menentukan kucing ya. Nah, ini hewannya dilingkari. Apa yang disebut konsumen 1, 2, 3, pengurangnya, produsennya dilingkari. Ya, sampai sudah selesai? Yang nomor berapa? Nomor 6 terakhir ya. Nah, di sini ada banyak gambar, ada hewan, ada tumbuhan, ada pengurai ya. Kalian diminta untuk membuat konsep jaring-jaring makanan di sini. Ya, maksud Bu Guru, jadi satu produsen misalkan bisa dimakan oleh konsumen 1, beberapa konsumen 1, lebih dari 1. Contohnya ini yang ini. Ini kan, ini jari-jari maksudnya ya. Jadi konsumen 1-nya ada 2. Yang makan konsumen 1 juga ada 2 di sini. Paham? Nah, seperti itu jari-jari. Yuk, bukan dari gambar guru. Ditulis saja, tidak usah digambar, ditulis saja hewannya apa namanya. Ayo, waktunya sudah hampir habis, cepat ya. Waktunya hampir habis anak-anak.
konsumen. Komunitas. Paragraf 4, individu adalah makhluk tunggal. Nomor 2, menuliskan kesimpulan dari informasi penting yang ada pada bacaan ekosistem. Makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Ekosistem tersusun individu, populasi, dan komunitas. Nomor 3, bagaimanakah hubungan makhluk hidup yang ada pada di atas nama ekosistem diceritakan dengan bahasamu sendiri dengan tepat. Hubungan antar individu, populasi, dan Yang lain komunitas. mendengarkan ya. Nomor 4, perhatikan dari makanan ini. Produsen padi, konsumen ikan bulu, konsumen 2 musang, konsumen 3 elang, pemulai jamur. Ya, bagus. Nomor Nomor 5, di suatu ekosistem danau terdapat komponen biotik berupa tanaman, eceng gondok, belalang, burung pemakan serangga, dan elang. Apabila jumlah tanaman eceng gondok berkembang pesat karena terjadi eutrofikasi, perubahan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah hewan atau konsumen 1-5 akan terus bertambah ketika biotik terus bertambah. ya, nomor terakhir Halaman bisa membentuk jaring-jaring, Mbak. Ya, coba lakukan dari produsen. produsen padi, konsumen 1 tikus, burung pipit, konsumen 2 kucing, konsumen 3 ular dan anjing, konsumen 4 elang, konsumen 5 harimau, pemulai jamur dan bakteri. Iya, bagus. Beri tepuk tangan buat Naila dari perwakilan dari kelompok. Berikutnya dari kelompok 3. Tadi 3 dulu yang mengumpulkan. Siapa yang berani di sini? Ayo yang bacakan saja ini, Mbak. Ayo. Ayo. Siapa? Putri. Sini Putri. Ayo Putri, biar cepat Putri. Memang habis ya. Ya, baca saja nomor 1 langsung. Jawaban paragraf 1. Paragraf 1, makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Paragraf 2, cahaya matahari dapat menghangatkan udara. Paragraf 3, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan. Paragraf 4, individu adalah makhluk hidup tunggal. 2, biotik dan bagian tak hidup. Biotik bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas lingkungan. 3, makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. 4, produsen padi, konsumen 1 burung tikus, konsumen 2 musang, konsumen 3 elang, pemulai jamur. 5, ekosistem akan bertambah banyak. 6, Nah, hanya ada 1 di sini, Mbak. Iya, hanya ada 1 jaring-jaringnya. Coba dibaca. produsen 1 padi, lantai. Ya. Kemudian produsen padi, burung pipit, positif sebagai apa disebut? Sebagai apa? konsumen 1, Terus undang konsumen 2, elang 2, konsumen. konsumen 3, jamur, pemulai. Nah, hanya ada 1 lantai makanan. Beri tepuk tangan buat Putri kelompok dari kelompok 3. 1 lagi kelompok 2 yang mengumpulkan terakhir. Ya, sini. Siapa? Ayo Feby, berani maju Feby. Ini membacakan jawabannya saja, Mbak. Nomor 1, paragraf 1. Yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Paragraf 1, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Paragraf 2, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Paragraf 3, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4, tempat individu tinggal disebut habis. Terus nomor 4. Nomor berapa sekarang? Iya. Tuliskan kesimpulanmu dari informasi. Ya. Oh,
Konsumen 1 burung dan tikus. Konsumen 2 busa dan udang. Konsumen 3 benang. Pengurai jamur. Buka lagi. Nih, jawaban nomor 5 dari kelompok 2. Belalang semakin banyak. Belalangnya semakin banyak katanya. Kemudian berikutnya soal terakhir, dapat berapa jaring-jaring ini? Berapa rantai makanan, Mbak? 1 juga ya, termasuk di kelompok 3. Ayo dibaca produsennya. Produsen tadi konsumen 1 tikus dan buaya. Konsumen 2 kucing. Konsumen 3 ular. Pengurai jamur. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Feby. Perwakilan dari kelompok 3. Nah, dari tugas yang sudah Bu berikan tadi, ya dapat kita tarik kesimpulan ya. Tadi kita belajar tentang teks non fiksi yang sudah ada di LKPD tadi ya. Ada beberapa paragraf yang Bu sajikan di sana. Kalian menentukan apa saja. Coba, ayo kita tarik kesimpulan bersama-sama. Apa saja yang kita ambil dari bacaan yang ada di LKPD tadi? Paragraf 1 itu dicari apanya ya? Paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kalian diminta untuk mencari apa? Apa? Informasi penting. Berarti kita belajar tentang informasi penting dari teks bacaan non fiksi. Kemudian yang kedua, kita disuruh mencari apa tadi? Apa? Wah, nomor 2, Pak. Kesimpulan ya. Jadi kita belajar dari tadi, kita belajar tentang informasi penting dari bacaan teks non fiksi. Yang kedua, kita belajar tentang menarik kesimpulan dari bacaan apa? Teks non fiksi. Ya, kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk bisa menceritakan kembali isi dari bacaan teks non fiksi. Ayo suaranya, semangatnya mana ya? Kemudian berikutnya kita belajar tentang apa lagi? Rantai makanan. Rantai makanan, suaranya yang keras ya Mbak. Nah, rantai makanan sendiri itu tadi apa? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Masih ingat tadi? Ya. Yang sudah bisa menjawab tadi, yuk diulang lagi. Jawabannya apa tadi ya? Rantai makanan adalah apa artinya? Proses Makan dan dimakan. yang keras dan Proses makan dan dimakan. proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Tujuannya untuk mempertahankan hidupnya, kelangsungan hidupnya ya. Nah, tadi dari rantai makanan kita bisa menentukan apa saja? Produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, ada yang bisa menyebutkan sampai konsumen ke 4 ya, dan juga yang terakhir ke urai. Coba diulang lagi, produsen di sana apa saja ya? Padi boleh, apa lagi? Apa? Bunga matahari, tanaman bunga matahari. Semua tumbuhan hijau yang memasak makanan sendiri atau melakukan proses fotosintesis itu disebut dengan produsen. Kemudian yang disebut dengan konsumen 1 adalah hewan yang memakan hijau. Dan dengan guru memakan memakan tanaman hijau, makan produsen itu disebut konsumen 1. Yang disebut dengan konsumen 2 yang mana ya? Makan hewan memakan tumbuhan ya, makan hewan herbivora, yaitu memakan hewan konsumen 1 disebut konsumen 2. Yang disebut konsumen 3 yang mana? Ya, hewan yang memakan konsumen 2, yang makan hewan juga. Kemudian yang disebut konsumen ketiga apa? Apa tadi? Yang memakan konsumen 2, yang disebut pengurai. Sekarang yaitu bakteri dan jamur yang menguraikan hewan yang sudah mati ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru ada soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan.
ya. Kerjakan sendiri, jawabannya langsung diisi di tempatnya, jangan lupa diberi nama. Yuk agak cepat, waktunya mau habis ya. Ayo cepat. Ada yang nggak bawa pulpen? Cepat lagi. Ada yang nggak bawa pulpen? Bawa semua ya. Nomor 1. Ayo cepat.
Tidak. Oke. Nah, kita sudah. Sudah. Ayo kita. Terus selesai. Ini nanti Bu Guru mulai ya. Nah, sudah duduk dulu anak-anak. Duduk dulu. Nah, hari ini kita sudah selesai pembelajarannya ya. Sekarang Bu Guru mau tanya. Dari pembelajaran dari awal tadi sampai akhir barusan, yang mana yang kalian sukai? Sampai makanan. Makanan untuk menentukan hewan tadi ya, produsen konsumen 1, 2, 3 dan pemurah ya. Kemudian apa lagi yang kalian sukai? Ayo sebut. Apa? Membuat jaring-jaring. Iya. Iya. Kemudian yang paling kalian sulit pahami yang mana? Yuk. Yang sulit untuk dipahami itu yang mana ya? Kira-kira? Ayo disebut. Jaring-jaring. Membuat jaring-jaringnya masih agak kesulitan ya. Nanti belajar lagi ya di rumah ya. Kemudian tadi sudah kita tarik kesimpulan ya. Sekarang pembelajarannya sudah selesai. Anak-anak, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru titip pesan kepada kalian ya. Nanti kalau kalian sudah pulang di rumah tetap apa? Santun pada orang tua ya. Pulang sampai rumah salam dulu baru cium tangan orang tua ya. Jangan lupa ya. Tiap hari juga harus membantu orang tua. Jangan lupa belajar di rumah. Lanjutkan pembelajaran yang dari Bu Guru yang belum kalian pahami. Pelajari lagi, nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kita akan meneruskan lagi jaring-jaring makanan tadi yang belum kalian pahami. Paham ya? Nah, sekarang ayo bersiap diri untuk